Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang menentukan pola bilangan dan suku bilangan jika belum diketahui bentuk polanya. Berikut contoh soalnya ya. Dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9 adalah. Nah, di sini yang ditanya adalah dua suku berikutnya. Nah, sekarang kita tulis dulu di sini barisannya. Untuk barisan yang pertama atau suku yang pertama itu 3, berarti di sini 3 adalah suku yang pertama atau U1. Lalu 4 ini berarti U2 atau suku yang kedua. Lalu 6 ini adalah U3 atau suku yang ketiga. Lalu 9 ini adalah U4 atau suku yang keempat. Nah, berarti yang ditanya adalah suku kelima dan suku keenam atau U5 dan U6. Untuk mencari dua suku berikutnya, nah sekarang kita lihat dulu perbedaan dari suku yang pertama dengan suku yang kedua. Kita lihat di sini ya. Berarti di sini perbedaannya adalah +1. Dapatnya dari mana +1 ini? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Di sini dapat dari suku yang kedua kita kurang dengan suku yang pertama. Berarti suku kedua atau U2 kita kurang dengan U1 atau suku yang pertama. U2-nya berapa di sini? U2-nya adalah 4. Lalu U1-nya adalah 3. Berarti di sini 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, berarti beda dari suku yang pertama dengan suku yang kedua adalah +1. Nah, kita lihat sekarang perbedaan suku kedua dengan suku yang ketiga. Nah, di sini ya. Berarti caranya kayak tadi lagi. U3 dikurang dengan U2 atau suku yang ketiga kita kurang dengan suku yang kedua. Berarti sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Berarti beda suku kedua dengan suku ketiga adalah +2. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini untuk perbedaan suku yang ketiga dengan suku yang keempat. Perbedaannya di sini kita lihat U4 dikurang dengan U3. U4-nya 9, berarti dikurang dengan 6. 9 dikurang 6 sama dengan 3. Nah, berarti perbedaan suku ketiga dengan suku keempat adalah +3. Nah, sekarang kita cari nih suku yang kelima yang belum diketahui. Nah, kita lihat di sini ya. Sekarang kita lihat lagi di sini. Di sini kan dari suku yang pertama dengan suku yang kedua perbedaannya adalah +1. Lalu suku kedua dengan ketiga adalah +2. Lalu suku ketiga dan suku keempat itu +3. Berarti setiap suku dia nambahnya 1 ya. Berarti kalau di sini suku ketiga dengan suku keempat bedanya +3, berarti untuk suku yang keempat dengan suku yang kelima kita tambahin 1, berarti 3 kita tambah dengan 1, berarti jadi bedanya adalah +4. Nah, berarti suku kelima kita tinggal tambahin aja 9 ditambah 4 berarti 13. Berarti suku kelimanya adalah 13. Sekarang kita cari suku ke-6. Suku selanjutnya ya.
Nah, kalau di sini plus 4, berarti kita tambahin 1. Berarti dia harus beda 5, berarti plus 5. Nah, sekarang kita tambahin nih. 13 kita tambah dengan 5, berarti jadi 18. Nah, berarti jawabannya dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9 adalah 13 dan 18. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah dua suku berikutnya dari barisan 3, 6, 11, 18 adalah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah dua suku berikutnya, sama kayak tadi ya. Berarti kita tulis dulu di sini barisan bilangannya. Sekarang kita tulis dulu di sini 3. 3 ini merupakan suku yang pertama atau U1. Lalu 6. 6 ini merupakan suku yang kedua atau U2. Lalu 11. 11 ini merupakan U3 atau suku yang ketiga. Lalu 18. 18 ini merupakan suku yang keempat atau U4. Berarti yang ditanya adalah suku yang kelima dan suku yang keenam. Nah, sekarang kita lihat untuk mencari dua suku berikutnya atau mencari suku kelima dan keenam, kita lihat perbedaannya antara suku yang pertama dengan suku yang kedua. Nah, untuk mencarinya sama, U2 dikurang dengan U1. Berarti sama dengan U2-nya adalah 6, berarti 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, berarti di sini 3 ke 6 perbedaannya adalah plus 3. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Untuk suku yang kedua dengan suku yang ketiga, kita lihat U3 dikurang dengan U2 sama dengan 11 dikurang 6 sama dengan 5. Nah, berarti di sini perbedaan suku yang kedua dengan suku yang ketiga adalah plus 5. Sekarang kita lihat lagi perbedaan suku ketiga dengan suku yang keempat. Berarti U4 dikurang U3 sama dengan 18 dikurang 11 sama dengan 7. Nah, berarti perbedaan antara suku ketiga dengan suku keempat adalah plus 7. Nah, sekarang kita cari suku yang kelima dan suku yang keenam. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Untuk perbedaan yang pertama dengan perbedaan yang kedua, ini bedanya dari 3 ke 5, berarti bedanya adalah plus 2. Lalu untuk perbedaan yang kedua ini dengan yang ketiga, perbedaannya dari 5 ke 7, berarti sama plus 2. Nah, berarti untuk mencari suku kelima, dari suku keempat dan kelima bedanya juga harus 2 angka juga. Berarti kalau dari 7 kita tambah 2, berarti jadi 9. Berarti perbedaan dari U4 ke U5 plus 9. Nah, berarti 18 ditambah 9 adalah 27. Nah, sekarang kita cari suku berikutnya. Suku berikutnya ini atau suku ke-6, dia harus ditambahin 2 juga ya. Berarti 9 kita tambah dengan 2 adalah 11. Berarti perbedaannya harus plus 11. Berarti 27 kita tambah dengan 11 sama dengan 38. Nah, berarti untuk suku kelima dan suku keenam adalah 27 dan 38. Berarti jawabannya adalah C ya, 27 dan 38. Min 3, 3, min 1, 6, 2, 10, titik, 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 titik. Nah, berarti yang jadi pertanyaannya adalah dua suku berikutnya.
Sekarang kita tulis dulu barisan bilangannya. Di sini untuk suku yang pertama min 3, suku kedua 3, suku ketiga min 1, suku keempat 6, suku kelima 2, suku keenam 10. Berarti kalau dua suku berikutnya, berarti yang ditanya adalah suku ke-7 dan suku ke-8. Untuk mencari suku ke-7 dan ke-8, kita lihat dulu perbedaan antara suku yang pertama dengan suku yang kedua. Berarti tinggal kita kurang di sini ya. 3 kita kurang dengan min 3. 3 dikurang min 3 sama dengan 6. Berarti perbedaan suku pertama dan suku kedua adalah plus 6. Sekarang kita lihat lagi untuk perbedaan suku berikutnya, suku kedua dan suku ketiga. Nah, berarti min 1 dikurang 3. Min 1 dikurang 3 adalah min 4. Berarti di sini perbedaannya adalah min 4. Lalu untuk suku berikutnya, suku ketiga dan suku keempat, kita lihat bedanya di sini. 6 dikurang min 1. 6 dikurang min 1 sama dengan 7. Berarti perbedaannya adalah plus 7. Nah, untuk suku berikutnya perbedaannya adalah 2 dikurang 6. 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Berarti di sini perbedaannya adalah min 4. Lalu untuk suku berikutnya di sini 10 dikurang 2. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Berarti perbedaannya adalah plus 8. Nah, suku ke-7 dan suku ke-8 ini belum diketahui. Sekarang kita lihat dulu. Untuk mengisi suku ke-7 dan suku ke-8 ini, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Di sini perbedaan yang pertama adalah plus 6. Setelah plus 6 ada min 4. Berarti dari plus langsung ke min 4. Lalu di sini setelah min dia plus lagi. Habis itu dari plus min lagi. Setelah min dia plus lagi. Nah, berarti kesimpulannya untuk suku berikutnya perbedaannya adalah min 4. Nah, berarti dari suku ke-6 ke suku ke-7 perbedaannya adalah min 4. Kenapa min 4? Karena tadi ya, dari plus langsung ke min 4, langsung plus lagi terus min 4 lagi. Setelah itu plus lagi berarti harus min 4 lagi. Nah, perbedaannya harus min 4. Nah, berarti 10 kita kurang dengan 4. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari nih suku yang ke-8. Suku yang ke-8, kita lihat lagi di sini ya. Di sini kan plus 6. Plus 6, terus setelah itu min 4. Min 4 ini udah ya. Berarti kan setelah min 4 ada plus 7. Nah, berarti di sini perbedaan plus 6 ke plus 7, perbedaannya adalah nambah 1. Berarti plus 1 ya naiknya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih kalau belum yakin. Dari plus 7 ke plus 8 berarti nambah lagi 1. Ya, nambah lagi 1 berarti bedanya plus 1. Nah, setelah itu berarti dari plus 8 naik lagi, kita tambahin 1. Berarti jadi plus 9. Berarti untuk perbedaan dari suku ke-7 dengan ke-8 adalah plus 9. Nah, berarti 6 kita tambah dengan 9. 6 ditambah 9 adalah 15. Berarti untuk dua suku berikutnya, yaitu suku ke-7 dan ke-8 adalah 6 dan 15. Berarti jawabannya adalah yang D. 27, 9, 3, 1, titik, 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 titik. Nah, sekarang yang ditanya di sini adalah dua suku berikutnya. Nah, di sini kan belum diketahui ya, berarti dua suku berikutnya. Nah, sekarang kita tulis dulu di sini barisan bilangannya. Ada 27. 27 ini adalah suku yang pertama.
Lalu 9 ini merupakan suku yang kedua. Lalu untuk suku yang ketiga ini 3, suku keempat 1. Dan yang ditanya adalah dua suku berikutnya, berarti titik-titik dan titik-titik, atau suku yang kelima dan suku yang keenam yang ditanya. Nah, sekarang kita lihat dulu perbedaan antara suku yang pertama dan suku yang kedua. Nah, yang perlu kalian ketahui, untuk mencari perbedaan suku yang pertama dengan suku yang kedua, tidak harus suku yang kedua dikurang dengan suku yang pertama ya. Nah, seperti ini nih. Kita lihat di sini soalnya 27 dengan 9. Itu enggak harus 9 dikurang 27. Tapi kita lihat dulu angkanya di sini. Karena di sini 27 dengan 9 berarti bisa kita bagi. 27 kita bagi dengan 3 sama dengan 9. Berarti di sini perbedaan antara suku yang pertama dengan suku yang kedua adalah dibagi 3. Lalu kita lihat lagi di sini. Perbedaan suku yang kedua dengan suku yang ketiga itu juga sama ya. 9 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Berarti perbedaan suku kedua dengan suku ketiga adalah dibagi 3. Lalu untuk suku berikutnya nih, suku ketiga dengan suku keempat. Perbedaannya juga sama, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Berarti perbedaannya dibagi 3. Nah, untuk mencari suku yang belum diketahui ini, atau suku kelima dan suku keenam, karena di sini berturut-turut bedanya dibagi 3, berarti di sini juga kita bagi 3. Berarti 1 kita bagi 3 sama dengan 1/3. Berarti untuk suku yang kelima kita sudah dapat nih 1/3. Nah, sekarang kita cari suku yang keenamnya, suku berikutnya. Berarti perbedaannya juga harus dibagi 3. Berarti 1/3 kita bagi 3 sama dengan 1/9. Nah, berarti kita sudah ketemu nih. Dua suku berikutnya adalah 1/3 dan 1/9. Berarti jawabannya adalah yang B. 4, 20, 8, 40, 16, titik-titik, titik-titik. Nah, berarti yang jadi pertanyaannya di sini adalah dua suku berikutnya ya. Nah, sekarang kita tulis dulu di sini barisan bilangannya. Berarti di sini untuk suku yang pertama 4, suku yang kedua 20, suku yang ketiga 8, suku yang keempat 40, suku yang kelima 16. Yang ditanya adalah dua suku berikutnya, berarti suku kelima dan suku keenam. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk perbedaan suku yang pertama dengan suku yang kedua. Nah, jauh ya. Berarti yang gampang kita lihat lagi di sini untuk suku berikutnya. Di sini ada 8 dan 40. Nah, berarti yang gampang adalah kita cari perbedaan untuk suku yang pertama dengan suku yang ketiga. Nah, kita lihat di sini. Suku yang pertama dia 4, suku yang ketiga dia 8. Berarti dari 4 ke 8 bisa kita kali ya, 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti perbedaan suku yang pertama dengan suku yang ketiga adalah dikali 2. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Di sini yang sama lagi nih, yang bisa dikali dengan 2, berarti 20 ke 40. Berarti kita cari lagi nih perbedaan antara suku yang kedua dengan suku yang keempat. Perbedaannya juga sama ya, dikali 2. 20 dikali 2 sama dengan 40. Nah, kalau kita mencarinya seperti ini, berarti kita cari lagi untuk suku yang ketiga dengan suku yang kelima. Dari 8 ke 16, berarti sama, dikali 2. Nah, setelah itu, kita cari untuk suku yang keenam.
Caranya juga sama ya. Berarti yang kita cari dari suku keempat ke suku 6, berarti kita harus kalikan dengan 2 juga. Berarti 40 dikali 2 sama dengan 80. Berarti untuk suku yang ke-6 adalah 80. Nah, sekarang kita cari untuk suku yang ke-7. Suku yang ke-7 berarti dari suku yang ke-5. Perbedaannya untuk suku yang ke-7 berarti sama ya, dikali 2. Berarti 16 dikali 2 sama dengan 32. Berarti suku yang ke-7 adalah 32. Berarti jawabannya dua suku berikutnya adalah 80 dan 32. Berarti jawabannya yang B. Diketahui barisan bilangan min 3, 1, 5, 9, 13. Suku ke-52 adalah, nah, yang ditanya di sini adalah suku ke-52. Untuk mencari suku ke-52, yang kita pakai adalah rumus suku ke N atau UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Untuk UN, N-nya itu kan di sini yang ditanya suku ke-52. Berarti U52. N-nya berarti 52 ya. Berarti di sini sama dengan, nah kita lihat di sini A. A itu sama dengan suku ke-1 atau suku pertama, atau di sini sama dengan U1. U1 itu yang ini ya. Nah, berarti sama dengan min 3. Berarti A-nya adalah min 3. Ditambah N dikurang 1. N-nya 52 dikurang 1 dikali B. Nah, sekarang kita lihat di sini B-nya. Untuk B itu sama dengan beda ya. Beda antara suku yang pertama dengan suku yang kedua, atau suku yang kedua dengan suku yang ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita tulis dulu untuk suku yang pertama ada min 3, suku kedua 1, suku ketiga 5, suku keempat 9, suku kelima 13. Nah, sekarang kita lihat bedanya ya di sini ya. Bedanya berarti 1 dikurang min 3. 1 dikurang min 3 sama dengan 4. Nah, lalu yang selanjutnya 5 dikurang 1 berarti 4 juga. 9 dikurang 5 sama dengan 4 juga. 13 dikurang 9 nanti 4 juga ya. Berarti bedanya sama dengan 4. Nah, berarti di sini B-nya sama dengan 4. Nah, sama dengan min 3 ditambah 52 dikurang 1 sama dengan 51 dikali 4. Nah, sama dengan min 3 ditambah 51 dikali 4 sama dengan 204. Sama dengan min 3 ditambah 204 sama dengan 201. Nah, berarti suku ke-52 adalah 201. Berarti jawabannya di sini adalah A. Diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18, suku ke-32 adalah, nah yang ditanya di sini adalah suku ke-32. Berarti kita menggunakan rumus suku ke N atau UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, untuk UN atau suku ke N, karena di sini yang ditanya suku ke-32, berarti di sini untuk UN-nya atau N-nya adalah 32, berarti U32. Sama dengan, nah di sini untuk A itu sama dengan suku pertama atau U1. Suku pertamanya ini ya, berarti di sini U1
sama dengan 3. Nah, berarti 3 ditambah N-nya tadi ya 32 ya. Berarti 32 dikurang 1 dikali B. B-nya itu berapa? Nah, kita lihat di sini ya. Di sini kita tulis dulu suku pertamanya 3, suku keduanya 8, suku ketiganya 13, suku keempatnya 18. Nah, kita lihat di sini untuk B. B itu bedanya ya. Berarti kita lihat bedanya dari suku yang pertama ke suku yang kedua. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. Lalu kita lihat lagi di sini bedanya. 13 dikurang 8 sama dengan 5 juga. 18 dikurang 13 berarti sama dengan 5 juga. Berarti bedanya sama dengan 5. Berarti di sini B sama dengan 5. Lalu di sini sama dengan 3 ditambah 32 dikurang 1 berarti 31 dikali 5. Nah, sama dengan 3 ditambah 31 dikali 5 sama dengan 155. Berarti 3 ditambah 155 sama dengan 158. Berarti suku ke-32 adalah 158. Berarti jawabannya adalah C. Gambar berikut disusun dari batang korek api yang membentuk pola barisan bilangan. Banyaknya batang korek api pada pola ke-45 adalah, nah gambarnya yang ini ya. Gambar yang ini disusun dari batang korek api. Nah, berarti di sini yang diketahui adalah pola yang pertama atau U1 atau suku yang pertama. Berarti sama dengan, kita hitung dulu di sini ya. Kita hitung dulu di sini banyaknya pola pertama. 1, 2, 3, 4. Berarti untuk U1-nya sama dengan 4. Nah, lalu yang diketahui lagi di sini adalah U2. U2 atau pola kedua. Sekarang kita hitung dulu ya untuk pola yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk U yang kedua atau pola yang kedua sama dengan 7. Nah, sekarang kita cari pola yang ketiga atau U3. U3 di sini sama dengan, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti U3-nya di sini sama dengan 10. Yang diketahui lagi di sini adalah A. A itu sama dengan suku yang pertama atau pola yang pertama. Berarti A sama dengan U1. U1-nya berarti sama dengan 4. Lalu yang diketahui lagi di sini adalah beda. Bedanya itu sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 adalah 3. Berarti bedanya adalah 3. Nah, yang ditanya di sini adalah banyaknya batang korek api pada pola ke-45. Berarti yang ditanya adalah U45. Nah, untuk mencari U45 berarti kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda atau B. Berarti U45 sama dengan A-nya tadi 4 ditambah N-nya adalah 45 dikurang 1 dikali B, B-nya adalah 3. Berarti sama dengan 4 ditambah 45 dikurang 1 sama dengan 44 dikali 3. Berarti sama dengan 4 ditambah 44 dikali 3 adalah 132. Berarti 4 ditambah 132 sama dengan 136. Berarti banyaknya batang korek api pada pola ke-45 adalah 136. Berarti jawabannya yang B.
Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 buah. Baris kedua berisi 14 buah, baris ketiga 16 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, nah sekarang kita lihat di sini yang diketahui adalah U1. U1 ini berarti baris paling depan ya, yaitu 12. Nah, berarti U1-nya sama dengan 12. Lalu yang diketahui lagi di sini adalah U2. U2-nya itu adalah 14. Nah, berarti baris kedua ya. Berarti U2-nya adalah 14. Lalu untuk U3. U3 di sini adalah baris ketiga yaitu 16. Berarti U3-nya sama dengan 16. Nah, sekarang yang diketahui lagi di sini adalah A. A itu berarti sama dengan U1. U1-nya sama dengan 12. Lalu yang diketahui lagi di sini adalah B. Bedanya. Beda itu sama dengan 2. Seterusnya selalu bertambah 2. Atau kalau misalkan belum diketahui, berarti di sini B-nya atau bedanya sama dengan U2 dikurang U1. Berarti U2-nya adalah 14 dikurang U1. U1-nya adalah 12. Berarti 14 dikurang 12 sama dengan 2. Sama aja ya, berarti bedanya adalah 2. Nah, yang ditanya di sini adalah banyaknya kursi pada baris ke-20. Berarti yang ditanya adalah U20. U20 yang ditanya ya. Nah, sekarang kita jawab di sini. Untuk mencari U20, rumusnya yang kita pakai adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B atau beda. Nah, berarti UN. UN berarti di sini kan yang ditanya U20, berarti N-nya adalah 20. Berarti U20 sama dengan A-nya itu adalah 12 ya. A-nya adalah 12. Nah, ini A ya. A sama dengan 12 ditambah N. N-nya itu ini ya, 20. Nah, berarti N-nya adalah 20 dikurang 1 dikali B. B-nya tuh ini ya, beda. B-nya adalah 2. Berarti di sini B-nya sama dengan 2. Nah, berarti sama dengan 12 ditambah 20 dikurang 1 sama dengan 19. Berarti 19 dikali 2. Nah, sama dengan 12 ditambah 19 dikali 2 sama dengan 38. Berarti 12 ditambah 38 sama dengan 50. Nah, berarti banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 50 buah. Berarti jawabannya adalah B. Nah, Andi diberi tugas oleh Pak Marno untuk meletakkan buku di rak perpustakaan. Di rak pertama, ia harus meletakkan 6 buah buku, di rak kedua 11 buku, di rak ketiga 16 buku, dan di rak keempat 21 buku. Jika banyaknya rak di perpustakaan ada 10, tentukan banyaknya buku yang harus disusun Andi di rak terakhir. Nah, sekarang kita jawab. Di sini yang diketahui adalah Andi diberi tugas oleh Pak Marno untuk meletakkan buku di rak perpustakaan. Nah, di rak pertama ia harus meletakkan 6 buah buku. Nah, di rak pertama 6 buah buku. Berarti yang diketahui adalah U1. U1 atau suku yang pertamanya sama dengan 6. Lalu yang diketahui lagi adalah U2. U2 itu atau suku yang kedua yaitu rak
kedua yaitu 11 buku. Nah, berarti U2-nya di sini sama dengan 11. Lalu untuk U3-nya di sini adalah rak ketiga, berarti 16. Nah, berarti U3-nya sama dengan 16. Lalu untuk U4-nya di sini rak keempat ada 21. Berarti U4-nya sama dengan 21. Nah, yang diketahui cuma sampai rak keempat ya. Nah, sekarang jika banyaknya rak di perpustakaan ada 10, tentukan banyaknya buku yang harus disusun Andi di rak terakhir. Berarti nanti yang ditanya adalah U10. Nah, sekarang sebelum kita mencari U10, yang harus kita ketahui lagi di sini adalah A. A itu sama dengan suku pertama atau U1 sama dengan 6. Nah, ini ya U1 ya. Nah, U1 sama dengan A dia ya. Nah, sekarang yang harus diketahui lagi adalah B. B-nya atau beda. Bedanya itu kita lihat di sini. Dari suku yang pertama ke suku yang kedua, kita lihat bedanya. Berarti U2 dikurang U1. U2 dikurang U1 berarti 11 dikurang 6 sama dengan 5. Lalu kita lihat lagi bedanya di sini. U4 dikurang U3, 21 dikurang 16 berarti sama dengan 5. Nah, berarti untuk bedanya atau B-nya sama dengan 5. Nah, di sini kan tadi yang ditanya adalah banyaknya rak di perpustakaan ada 10. Tentukan banyaknya buku yang harus diletakkan atau disusun di rak terakhir. Berarti rak ke-10 ya. Berarti yang ditanya adalah U10. Nah, U10 yang ditanya. Nah, sekarang kita tulis dulu rumusnya. Rumus untuk mencari U10 kita pakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda atau B. UN itu berarti N-nya adalah 10 ya. Berarti U10 sama dengan A-nya 6 ditambah N-nya tadi N10 ya. Berarti 10 dikurang 1 dikali beda. Bedanya adalah 5. Nah, berarti sama dengan 6 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 9 dikali 5. Nah, sama dengan 6 ditambah 9 dikali 5 adalah 45. Berarti 6 ditambah 45 sama dengan 51. Berarti banyaknya buku yang harus disusun Andi di rak terakhir adalah 51.